siapa yang setiap hari telepon ibunya? Seorang syekh yang ilmunya Masya Allah ya, pasti beliau itu udah menyelami dunia keilmuan itu bertahun-tahun, dan ilmunya pasti juga udah banyak banget, dan masih setiap hari telepon ibunya gitu. Tapi lebih kayak, wah aku harus keluar dari zona nyaman nih, karena di situ kan antum tadi melihat ke belakang sedikit, antum merasa antum sedikit tertinggal dari teman-teman yang lain gitu. Syekh tersenyum sambil ngambil HP-ku. Ana araftu ma muskilatuki. Ada. Terus itu HP-nya diambil sambil kayak gini, aku langsung Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Ikadu Corner. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang tidak kalah spesial. Beliau ini merupakan fresh graduate dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, yang dikenal dengan sosok yang inspiratif, penuh dengan kisah-kisah yang berhikmah, dan juga beliau akrab disapa dengan Ukhti Afifah. Mari kita sambut Ukhti Afifah Nurul Adilah. Selamat datang Ukhti Afifah. halo teman-teman. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh ke pembahasan-pembahasan yang lainnya, mungkin di luar sana banyak teman-teman yang belum mengenal siapa sih sosok Ukhti Afifah Nurul Adilah ini. Di kesempatan kali ini, mungkin Ukhti Afifah bisa menceritakan secara singkat siapa sih antum itu gitu, atau enggak sosok antum yang selama ini dikenal orang gitu. Wah, oke. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung aja ya, kayak nama lengkapku Afifah Nurul Adilah, biasa dipanggil Afifah, dan tapi teman-teman Ikadu nih biasanya manggil Ukhti, karena kita kan masih ke bawah ya sama kebiasaan-kebiasaan yang ada di pondok. Jadi kalau orang baru tahu mungkin agak kaget ya, kok Ukhti banget nih. Padahal awal kebiasaan panggilannya Ukhti Afifah, atau ya bisa dipanggil Mbak Afifah juga. Terus apa lagi ya? Berasal dari Blitar, Jawa Timur. Mungkin teman-teman yang berasal dari Blitar juga salam kenal semuanya. Terus riwayat pendidikan, saya berasal dari sekolahan, dari kecil itu berada di Sekolah Islam Terpadu, dari PAUD, TK, SD, SMP itu di SMP IT Al-Hikmah Binjai Garum Blitar. Terus kemudian baru SMA merantau di Malang, di Pondok Pesantren Darul Ukhuwah Putri 1 Malang. Jadi Ukhti Afifah ini perjalanan riwayat pendidikannya itu basisnya IT ya? Baru SMA-nya mondok di PPDU Putri 1. Terus bagaimana sih Ukhti Afifah ini bisa memilih perkuliahan di Mesir, khususnya di Al-Azhar? Oh iya. Mungkin sebelumnya mundur dulu ya sebentar ke sekolah tadi. Kan kenapa ya aku memilih untuk masuk ke pondok kan? Kenapa akhirnya memilih untuk pondok pesantren? Padahal ya dulu itu aku emang orangnya IT banget gitu. Pengen ngelanjutin SMA juga di SMA IT. Tapi ya qadarulahnya waktu itu tes di salah satu sekolah dan yang memang belum berjodoh gitu di situ. Terus orang tua dapat informasi sekolah yang memang agak baru ya waktu itu. Karena aku sendiri juga angkatan kedua. Wah, sangat baru ya. Iya, sangat baru. Perintis, bukan pewaris. Terus akhirnya melanjutkan di Pondok Pesantren Darul Ukhuwah Putri 1, dan yang alhamdulillahnya juga ternyata yang menjadi perantara aku bisa lanjut sekolah di Azhar Mesir gitu. Insya Allah, sangat tidak disangka gitu ya? Iya, nggak disangka. Oke, kalau mengingat awal-awal antum sampai di Mesir nih, awal-awal antum tiba di Mesir, apa sih pengalaman yang sangat mengesankan atau yang mungkin beda dari yang lain gitu yang antum merasakan, apalagi terkhususnya di perkuliahan di Al-Azhar? Kalau untuk apa ya? Yang pertama kali aku sampai di Mesir dan melihat Al-Azhar ini seperti apa. Jadi sebelumnya juga aku nggak ada rencana untuk melanjutkan
ke perkuliahan Indonesia gitu. Kan biasanya orang kayak bingung ya antara perkuliahan Indonesia atau perkuliahan di negara mana. Tapi aku udah di pikiranku itu udah Mesir banget gitu, Azhar. Masya Allah, Misri Awi. Misri Awi. Karena juga emang kebetulan juga kan mudir pondok kita ya, Ustadz Syakirin dan Ustadz Afifah juga lulusan dari Al Azhar. Terus di situ akhirnya yang terbesit di pikiran itu adalah Al Azhar. Terus ketika sampai di Mesir, ketika melihat lingkungan yang ada di sini gitu, kayak kaget juga sih karena lingkungan di sini kan, masya Allah ya, ukhrawi banget gitu lah ibaratnya tuh. Terus juga dari perkuliahannya sendiri itu semua orang tuh kayak aku lihatnya kok semua orang rajin-rajin gitu, sedangkan aku ini belum membawa bekal yang cukup gitu untuk belajar di Azhar. Terus setelah aku lihat-lihat juga di Mesir itu kita dituntut untuk menjadi pribadi yang maksudnya semua hal itu kita harus siapkan sendiri gitu, bukan yang masih kita mikirin orang lain. Atau misalkan aku pribadi juga kan dulu di pondok tipe orang yang belajarnya itu berkelompok gitu ya. Terus akhirnya di Mesir ini sendiri dan jurusannya syariah itu juga yang barengan sama aku juga aku sendiri yang dari Ikadu. Terus jadi semuanya perlu adaptasi yang cukup struggle gitu. Oke, kalau melihat dari adaptasi yang sangat diperlukan usaha lebih ya, itu ada nggak sih Uti, antum tuh perasaan bukan lelah sih, tapi lebih kayak wah aku harus keluar dari zona nyaman nih, karena di situ kan antum tadi melihat ke belakang sedikit, antum merasa antum sedikit tertinggal dari teman-teman yang lain gitu ya, dari mungkin dari keilmuan atau Al-Quran gitu ya. Ada nggak sih cerita unik atau pengalaman yang antum rasakan yang menjadi salah satu motivasi antum untuk terus berjuang meskipun itu tertatih-tatih? Iya sih, bener juga tadi yang disampaikan Ciki. Aku manggilnya biasanya Ciki ya. Nah itu perjalanan ketika pasti kita itu kan ketika gimana sih teman-teman kalau misalkan sebagai mahasiswa baru gitu, pasti pengen semua hal gitu, pasti menginginkan mengambil hal ini, hal itu, semua pengen digapai gitu. Dan di situ juga salah satu ujianku. Jadi pertama kali itu mungkin izin sedikit cerita juga tentang pas liburan pertama di Azhar, kan habis ujian, terus 2 bulan, jadi aku datang ke Mesir 2 bulan sebelum ujian. Sangat awal ya. Jadi emang gedebak-gedebuk itu di situ tuh. Terus setelah ujian barulah di situ merasakan liburan yang waktu itu aku bingung banget ya, ini liburnya panjang kan, libur musim panas. Terus dan alhamdulillahnya di situ ada sebuah daurah yang dibuka 20 hari daurah santri mendunia gitulah judulnya, santri mendunia Mesir. Nah di situ juga pertama kalinya aku bertalaki atau bermulazamah langsung dengan syekh. Kebetulan waktu itu ada 7 syekh yang didatangkan, dan mungkin kalau teman-teman tahu nih, mungkin salah satu beberapa syekh yang aku ingat ya, ada Syekh Mahmud Abidin, ada Syekh Mustafa Ridho, ada Syekh Ali Soleh, ada Syekh Abdurrahman Adibasi, ya itu beberapa dan beberapa yang lain. Nah kemudian itu kebetulan itu daurahnya lama ya, 20 hari. Terus di hari ke-15 aku merasa kayak kok di hari ke-15 nih, kok aku masih nggak paham ya, kayak bertanya-tanya apa sih sebenarnya yang aku cari di sini gitu. Terus 15 hari ikut daurah tapi nggak paham apapun gitu. Padahal kita udah sering dengar juga sih kayak kata-kata dari senior kayak kalau kamu belum paham ya udah cari berkahnya aja, dari berkah hadir itu udah suatu hal positif gitu kan. Tapi ya siapa yang nggak pengen paham juga kan ya. Benar. Terus ya udah aku bertanya-tanya juga ke salah satu senior di pagi hari sebelum daurah dimulai. Itu aku cerita lah ke kakak-kakak, kok aku ngerasa kayak gini ya. Terus
ternyata di akhir daurah di hari itu juga ada salah satu nasihat nasihat Syekh yang relate sama curhatan aku di pagi hari tadi. Jadi itu salah satu Syekh ada yang bertanya ke kita, siapa yang di sini sebulan sekali telepon ibunya gitu. Terus waktu itu banyak tuh yang angkat tangan. Terus siapa yang kemudian itu langsung ini mengerucut lebih pendek kayak 1 pekan yang telepon ibunya 1 pekan sekali siapa gitu. Terus banyak juga yang angkat tangan. Tapi di pertanyaan terakhir, siapa yang setiap hari telepon ibunya? Nah, terus di situ yang angkat tangan cuma 1 kalau nggak salah. Dan itu Banin. Dan terus di situ Syekh menyampaikan kayak wahai anak-anakku, kalian andai kalian tahu ilmu yang aku sampaikan hari ini sekarang yang bisa membuat kalian paham itu karena keberkahan telepon dari ibuku tadi pagi gitu. Jadi kayak di situ ya Allah, seorang Syekh yang ilmunya Masya Allah ya, pasti beliau itu udah menyelami dunia keilmuan itu bertahun-tahun dan ilmunya pasti juga udah banyak banget dan masih setiap hari telepon ibunya gitu. Gimana aku yang baru dateng dan jarang telepon ibu. Terus dari situ aku jadi menyimpulkan kayaknya mungkin ini deh, mungkin jawaban dari Allah pertanyaanku yang tadi pagi ini. Jadi ya udah, itu sih cerita menariknya. Oke, jadi intinya setelah antum mengikuti daurah tersebut dan menyerap salah satu nasihat dari Syekh, itu membuat antum jadi kayak pingin berusaha lebih gitu ya untuk kedepannya. Betul. Apalagi dengan basic pondok kita yang modern, pasti banyak hal yang dirasa kurang gitu, kurang kita jadikan bekal gitu ya. Iya, betul. Oke. Terus ketika antum itu adalah bisa dibilang itu adalah tantangan pertama antum di Mesir. Iya. Oke. Terus ketika bermulazamah bersama Syekh, pasti tidak semudah itu kan, Uti. Maksudnya pasti akan ada tantangan-tantangan lain, akan ada mungkin perasaan nervous atau merasa bahwasanya kita ini sebagai penuntut ilmu kan harus haus akan ilmu gitu. Ada nggak apa sih step atau langkah pertama antum memilih jalan mulazamah bersama Syekh? Karena kan yang kita tahu di Mesir ini kan banyak kan kegiatan positif yang bisa kita ambil seperti organisasi atau kelompok-kelompok lain gitu. Kenapa ada nggak langkah yang membuat antum mantap untuk memilih bermulazamah bersama Syekh? Ya, oke. Jadi pertama kali juga aku ikut daurah itu di situ juga aku terkaget-kaget sama mahasiswa pasisir yang jauh di atas aku gitu kan. Aku itu udah terlambat gitu melihatnya di situ. Terus juga pernah juga di daurah itu aku jadi menyadari banyak hal gitu dan lebih banyak menyadari sesuatu dan menyadari ketertinggalanku gitu kan. Terus di situ juga salah satu panitia ada yang menanyakan, Syekh juga bertanya sih, kan itu daurah buat mubtadi ya, Cik. Terus ada salah satu itu matan yang dibahas itu adalah jurumiyah, terus ada jazariyah. Setiap daras itu Syekhnya tanya, siapa ya di sini pernah menghafal matan jazariyah? Loh, kok aku di situ lihat kok banyak yang angkat tangan ya? Terus sedangkan di situ posisiku masih maba dan aku bertanya-tanya matan itu apa? Pasti kalau di pondok modern kan kurang familiar ya sama kata-kata matan itu, kecuali matan hadis. Ini matan jurumiyah, matan jazariyah, kok orang-orang udah pada hafal. Terus matan akidatul awam, terus ada waktu setoran juga, dan mereka pasti yang udah pernah menghafal pasti mereka lancar-lancar aja ya setoran. Sedangkan aku yang baru pertama tahu matan itu apa, itu wah ini challenging banget sih. Terus habis dari daurah itu aku jadi mikir kayaknya nggak cukup deh ikut daurah 20 hari ini aja. Sedangkan aku juga baru sadar pemahaman itu di 15 hari terakhir kan. Terus akhirnya aku menemukan salah satu markas binaan yang kebetulan juga kakak rumahku
Kak Nahda, beliau juga sedang belajar di situ bersama Syekh Syarafuddin Al-Azhari hafizahullah. Dan juga pertama kali tahu tentang kawakib ini, aku awalnya itu sempat gimana ya, kayak pernah mendapat sebuah cerita yang kurang enak gitu. Dan akhirnya aku memblacklist sebuah markas binaan ini gitu. Dan aku nggak tahu kalau ternyata kakak rumahku di situ. Ternyata setelah tanya-tanya dan akhirnya tahu, akhirnya aku mencoba dan berusaha untuk keluar dari zona nyaman itu tadi kan. Dan akhirnya di situ aku ikut daurah hafalan matan. Pertama kali matan yang aku hafal matan Jurumiyah. Oke, kalau boleh nih, boleh nggak diceritakan sedikit cerita bagaimana proses antum menghafal matan Jurumiyah? Apalagi yang berawal dari tidak tahu nih apa itu matan, terus akhirnya mencoba untuk ikut daurah menghafal matan gitu. Pasti buat pemula ya, yang masih baru tahu dan baru mencoba pasti banyak tantangan nih. Kira-kira boleh nggak nih Tia Afifah nge-spill ke teman-teman nih sedikit cerita? Ya, jadi cerita menghafal matan pertama itu kan dengan pikiran dengan pikiran negatif karena takut dengan syekh dan lain-lain, kemudian memberanikan diri untuk keluar zona nyaman dan akhirnya ikut daurah matan itu. Pertamanya masih takut, sampai hari pertama pun aku izin buat gak hadir. Masih terlalu nervous ya? Iya, terlalu nervous banget. Aku izin ke ini bagian daurahnya untuk izin gak hadir dengan alasan yang sebenarnya itu bukan alasan, karena rasanya takut. Kemudian hari selanjutnya, jadi matan yang dihafalkan itu waktu itu ada 8 lembar Jurumiyah Nahwu. Itu ada 8 lembar dan itu ada ditargetkan 4 kali pertemuan khatam. Jadi setiap harinya kita harus menyetorkan rubu. Ya, atau 2 lembar gitu. Terus pertama kali setor kan 2 lembar nih Cik yang diharuskan setor. Dan ternyata ketika aku datang ke sana, aku cuma bisa setor 1 kalimat. Kayak apa ya? Kalau nggak salah ya, teman-teman dikoreksi juga. Al-kalamu huwal lafdul murakabul mufidu bil wat'i gitu. Terus berhenti kayak ngeblank gitu. Sampai sekarang pun masih ingat ya? Ingat ya awalnya. Sangat memorable. Iya, sangat sampai nervousnya itu sampai sangat teringat gitu. Terus waktu itu juga aku takut kan, terus aku bilang, Syekh ada situ 2 lembar loh, itu baru satu baris udah lupa. Dan itu posisinya aku datang ke Syekh setoran dengan bawa matan ya, pastinya matan, terus mutabaah sama HP itu aku taruh di paling atas. Terus nggak tahu ini suatu kebetulan atau memang sebenarnya juga bener sih, aku datang kayak gini terus setoran lupa. Terus kata Syekh beliau sambil tersenyum, aku kan udah takut banget ya, gimana nih pandangan Syekh, muridnya kok hafalannya jelek banget gitu. Terus Syekh tersenyum sambil ngambil HP-ku. Ana araftu ma muskilatuki hada. Terus itu HP-nya diambil sambil kayak gini, aku langsung iya lagi bener, kayaknya aku ngafal sambil main HP gitu. Terus ya udah sama beliau dinasehatin kayak, kamu kalau mau menghafal sebuah ilmu ataupun itu Al-Qur'an, nggak bisa menyatukan 2 hal yang berlawanan gitu. Jadi kamu harus taruh HP-nya terus kemudian fokus menghafal gitu, bukan yang main HP terus oh ya aku mau hafalan dulu disami-sami, itu nggak bisa sih, pasti kamu nggak bakal maksimal di situ. Terus ya udah akhirnya aku bisa berlanjut di situ. Terus berarti setelah day 1 gak hadir, terus day 2 hafal mukadimahnya aja. Berarti di pertemuan ketiga nih antum langsung bisa selesai menghafal semuanya? Enggak juga. Jadi masih berlanjut nih dramanya. Iya, jadi inget banget ya, sampai perjalanan itu aku 3 tahun di Kawakib. Jadi alhamdulillahnya aku inget perjalanan di awal karena seberjuang itu. Jadi setelah itu aku jadi introspeksi diri. Terus hari kedua aku bisa menghafal, tapi dengan bantuan Syekh mengingatkan. Terus di situ juga Syekh juga tetap menasehati, dan beliau nggak bosan menasehati muridnya yang parah ini, hifdun doif gitu. Terus selanjutnya di pertemuan ketiga itu aku udah berusaha semaksimal mungkin ya buat menghafal. Tapi apa ya? Kalau kita mencari pembenaran,
mungkin kayak maklum nggak sih salah satu kata, dua kata, kenapa sih tetap dimarahin, dinasehatin gitu. Padahal ya Syekh pengen aja kita mungkin gitu kan. Terus ya udah tetap dapat nasihat tuh di hari keempat, tetap ditegur dan Syekh masih kayak kamu belum meraktekin nasihatku gitu, kamu masih main HP gitu. Padahal menurutku aku udah HP-nya aku taruh di lemari, udah ini. Terus di hari terakhir, di hari sebelumnya itu aku sampai belum, karena nggak ada keberanian buat menunjukkan sikap kalau Syekh aku ini beneran loh, aku udah nunjukin, aku pengen nunjukin ke antum kalau aku ini beneran menghafal dan aku beneran mempraktekkan nasihat gitu. Tapi di situ aku nggak bisa, aku cuma nahan dan nangis. Terus akhirnya pas pertemuan selanjutnya aku sadar kayaknya Syekh ini nggak bisa deh kita membuat pengakuan bil qaul gitu, harus bil fi'il gitu kan, harus menunjukkan kalau kita itu beneran hafal gitu. Terus ya udah akhirnya di pertemuan terakhir itu akhirnya aku berangkat sendirian, dan di situ aku bener-bener yang di jalan di Tremco kalau mau kemana pun aku waktu itu pegangnya matan ya waktu itu ya. Terus akhirnya aku berangkat sendiri naik tuk-tuk, dan ternyata di jalan mutabaahku itu terbang. Jadi di jalan tuh ya mutabaahku terbang, dan di situ aku inget sebuah analogi cerita dari Magnet Rezeki, yaitu Paradox of Candy. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah dengar. Jadi di situ Paradox of Candy itu kayak ibaratnya gimana sih kita bisa mendapatkan sebuah permen yang manis gitu. Antum kalau makan permen bungkusnya juga atau dalamnya doang? Dalamnya doang. Iya kan, pasti dalamnya doang kan. Dan kita membuang bungkusnya gitu. Padahal bungkus itu suatu perjalanan menuju kita mendapatkan hal yang manis gitu kan. Terus ya udah, jadi di situ aku mikir kayaknya ini mutabaah terbang ini itu suatu paradox of candy deh. Ya Allah, semoga lancarkan hafalanku gitu. Terus ya udah, habis itu aku store sambil kayaknya kalau diinget-inget ya, itu wajahku itu kayak kayaknya aku habis ini dapat apresiasi dari Syekh, mungkin aku dipuji atau gimana gitu, karena sebelum-sebelumnya kan kayak gitu ya, sangat berat ya sebelumnya. Ternyata alhamdulillah aku bisa setor dari awal sampai akhir itu di pertemuan terakhir dengan lancar tanpa Syekh membenarkan. Kemudian aku dapat apa? Bit taufik. Sangat mahal bukan? Bilang bit taufik aja harus melewati banyak rintangan. Bener. Jadi aku pikir di situ kayaknya dapat kata bit taufik ini seperjuangan itu ya, mahal banget kata bit taufik ini. Benar. Ya mungkin di situ sih. Iya sih, Ana juga pernah ketika dulu masih zaman Pusiba, setelah menjawab soal panjang yang awalnya tuh nggak ada yang bisa jawab, terus ada yang bisa menjawab, salah satu teman Ana, ya udah dokternya juga cuma bilang Santi gitu aja, kayak oh my god, padahal sebelumnya nggak ada yang bisa jawab gitu ya. Tapi emang ya mungkin itu bentuk apresiasi dari guru biar kita itu tidak merasa cepat puas kali ya. Biar kita tetap terus berusaha, biar nggak merasa cukup dengan apa yang pencapaian yang belum ada apa-apanya gitu mungkin. Betul. Oke, kalau melihat cerita dari antum berjuang nih di menghafal matan sebelumnya ya kan, menghafal matan terus mengikuti daurah 20 hari gitu. Ada nggak sih Uti perasaan atau hal yang berat banget yang antum merasakan ketika antum kuliah di Mesir? Ketika kuliah di Mesir ya? Ya. Oh ya, karena jadi tadi kan mulazamah ya, maksudnya bisa dibilang kalau di kehidupan di Mesir itu tuh belum ada apa-apanya gitu, baru cuma ya mungkin bisa dibilang 25% kehidupan di Mesir kan. Di Mesir kan banyak hal ya teman-teman, ada perkuliahan atau hal yang lain. Ada nggak sih hal yang terberat gitu yang Uti Afifah rasakan? Iya betul. Jadi ini juga suatu hal yang menjadi pertemuanku juga, kenapa akhirnya menyibukkan diri di luar tadi. Terus juga mungkin ya ini sebenarnya jarang juga aku bahas di tempat lain. Nah, jadi pernah juga di tahun pertama aku di Mesir pernah mengalami sebuah ujian gitu. Ya, jadi mungkin para mahasiswa tahu lah ya. Ujian apa yang disebut di situ adalah ujian pengulangan gitu. Jadi di tahun pertama aku pernah mengulang, dan di situ gimana sih rasanya, pasti kayak
sedih Dunia ya hancur. pasti ya dunia hancur, terus sedih, dan ya pasti nangis lah, pasti itu aku inget banget nangisnya kayak gimana. Dan karena nggak berani kan cerita ke siapapun, dan itu masih titik awal loh, kok udah kayak gini. Tapi inget lagi tadi ya waktu berjuang itu aku merasa kayak masih ada santai-santainya di situ dan juga kurang maksimal, dan aku di situ masih di tahun pertama ini aku sibuk untuk mencari teman gitu. Maksudnya mencari teman yang cara belajarnya sama kayak aku, dan di situ aku kehabisan waktu, dan ya udah akhirnya qadarullahnya kayak gitu kan. Tapi di situ juga mungkin bisa jadi titik balik sebuah perjalanan juga, yang mungkin dari situ Allah mungkin Allah di situ udah bahkan waktu buat aku untuk memperbaiki diri. Oke, kalau di situ aku waktu itu lulus, aku belum paham dengan baik, jadi kayak masih ada PR yang besar kan. Jadi ya di situ tempat menyadari hal yang besar gitu. Dan sampai sekarang pun juga masih berusaha untuk memahami hikmah terjadinya itu gitu. Oke, berarti ya karena perasaan seperti itu ya Ti, maksudnya sangat mengguncang hati pasti. Benar-benar. Itu dari sisi hal yang paling berat yang antum rasakan ketika di Mesir. Yeah. Tapi pasti akan ada hikmah balik itu ya, dan Uti masih mencari, semoga segera ketemu ya. Udah dapet sih, tapi ya hikmah lainnya lah. Oke, hikmah lainnya. Kalau sekarang nih ada nggak sih Uti? Kalau tadi hal yang paling berat dirasakan selama di Mesir ini, ada nggak hal yang paling antum syukuri gitu ketika berada di Mesir ini, yang kalau nggak ke Mesir nggak bakal menemukan hal ini gitu? Iya, mungkin salah satu yang aku syukuri juga ya pastinya juga berada di keluarga Ikadu ya, karena di sini sangat terjamin sekali ya kehidupan kita selama di Mesir, karena ada mutabaah harian yang mengontrol kegiatan kita dan lain-lain, dan juga circle yang baik pastinya. Terus juga ada salah satu yang aku syukuri banget, bisa bermulazamah dengan Syekh Syaraf gitu, karena menurutku ya Cik ya, penting banget kita sebuah murid untuk mencari guru gitu. Jadi di situ juga banyak sekali nasihat-nasihat beliau yang akhirnya menyadarkan aku ke banyak hal. Salah satunya juga kan aku ceritanya tuh masuk di Kawakib setelah aku mengetahui pengulanganku itu kan. Jadi di situ juga Syekh ketika tahu, beliau bilang, kalau kamu merasa tertinggal dari yang lain di bagian sesuatu hal, maka maksimalkan hal yang lain gitu. Jadi kayak misalkan kita tertinggal nih di kuliah, terus kalau seperti itu ya udah maksimalkan di hafalan Al-Qur'annya. Jadi kamu harus menyelesaikan hafalan Al-Qur'an, terus banyak bertalaki dan hal-hal positif yang lain yang bisa didapatkan di Mesir ini gitu. Jangan sampai karena tahu kegagalan pertama tadi bikin kita berhenti di tempat gitu. Jadi terus aja, nggak apa sih sebentar, pasti butuh waktu bentar kan. Terus ya udah gimana caranya buat bangkit dan mencari lingkungan yang baru gitu. Oke, seperti kayak di games Angry Bird ya, yang di ketapel itu kan kita harus mundur sedikit nih, mundur sedikit untuk melompat ke hal yang lebih jauh gitu. Berarti kayak mundur 1 langkah untuk menuju 1000 langkah yang lebih indah di depan. Amin. Oke, kembali sedikit ke belakang ya Uti. Tadi kan antum menyebutkan menghafal Al-Quran ya. Pasti menjadi impian semua orang untuk bisa menghafal Al-Quran, apalagi di tengah kesibukan kuliah, di tengah kesibukan mulazamah bersama masyayikh itu. Ada nggak sih Uti tips atau cara yang antum terapkan gitu ketika antum disibukkan di daras bersama syekh atau kesibukan di kuliah gitu, sedangkan antum atau kita lah sebagai mahasiswa itu harus menyelesaikan hafalan Al-Quran? Iya, penting banget ya. Terutama ya kalau aku lihat dari podcast Ikadu sebelumnya. Nah, itu kan juga sedikit menyinggung tentang gimana cara kita untuk memulai hari gitu, dengan menjadikan Al-Quran itu sebagai rutinitas dzikir gitu kan. Dan juga mungkin jauh lebih, kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran dengan cara menghafalnya dan menyetorkan kepada syekh. Meskipun sudah selesai pun itu kayaknya masih kurang sih. Jadi karena udah selesai, di situ kan kita sibuk
dengan apa ya, mencukupkan dengan sebuah kuantitas gitu, dengan jumlah hafalan yang kita punya. Padahal yang terpenting itu bukan jumlah hafalan yang kita punya, tapi kualitas, ya pastinya kualitas hafalan, dan kemudian seberapa berpengaruh sih Al-Quran itu di hidup kalian gitu kan. Terus apakah Al-Quran ini sudah mendarah daging belum ke kehidupan kita? Kalau melihat ke cerita ke belakang, hampir separuh cerita itu kan bagaimana antum bermulazamah bersama Syekh, perjalanan antum bisa menemukan masyayikh gitu ya, dimulai dari ketidaktahuan, akhirnya mencoba meskipun dipenuhi air mata, dipenuhi dengan sampai menemukan paradox of candy tadi gitu. Pasti selama ini antum juga menerima banyak nasihat dari Syekh. Ada nggak sih Uti nasihat yang paling membekas dan sekiranya ini menurut antum itu orang-orang harus tahu gitu nasihat ini biar tidak biar merasa hidup kembali lah. Oke. Pastinya banyak ya nasihat-nasihat yang aku dapat dari Syekh. Mungkin semoga kalau bisa bisa mengabadikan semua nasihat-nasihat dan perjalanan hidup ini ke dalam buku, yaitu harapan kedepannya. Dan juga mungkin salah satu nasihat yang aku ingat juga tentang, aku agak lupa ya kalimat bahasa Arabnya seperti apa, tapi aku pengen nginget bahasa Arabnya sih, bentar. Antum apa sih Cik? Di IG ya? Nggak apa kan kayak gini. Lupa. Dhaifur Rabbah. Enggak. Yang boleh lihat bentar nggak? Yang IG yang mana? Boleh sedikit memberikan salah satu nasihat yang aku ingat dari Syekh Syarafuddin Al-Azhari hafidhahullah. Mungkin bahasa Arab detailnya aku lupa ya, tapi kalau sedikit diingat, lastum dhaifun lastum sawaun fil hifdi, lastum sawa fil rogbah, ya lastum sawa fil khibroh, lastum sawa fil ya pokoknya intinya sih di situ kita itu nggak sama dalam proses menghafal kita, dalam memaksimalkan kemampuan kita, dalam proses apapun itu kita itu beda, setiap orang tuh kita berbeda. Lakin antum alladzi dhaifu ragbah, tapi kamu yang merasa lemah di suatu hal atau menyadari bahwa kamu punya kelemahan di sesuatu, maka bersamalah kamu dengan orang-orang yang kuat. Karena di situ kalau kamu bersama orang-orang yang kuat, maka kamu akan bertambah kekuatannya. Dan ketika kamu bersama orang-orang yang lemah, kamu akan berkurang lagi gitu. Jadi gimana cara kita untuk memperbaiki apa yang kurang dalam diri kita? Mungkin bisa itu sih, mencari lingkungan yang positif dan mencari lingkungan yang di situ membuat kita lebih baik lagi dan keluar dari zona nyaman itu tadi pastinya. Oke, berarti istilahnya itu kalau kita merasa kita ini pemalas gitu ya, join ya, sama betul. orang-orang yang rajin seperti itu. Betul. Jadi ini bisa nasihat yang bagus juga ya buat teman-teman. Jadi benar nih, nasihat ini tuh emang perlu diketahui nih sama teman-teman semua. Kalau misalnya kita merasa kurang di suatu hal, kita cari jawabannya di hal yang baik gitu. Maksudnya kayak tadi ya, join di circle yang lebih rajin, atau join circle yang lebih solihah gitu, atau join circle yang lebih kuat gitu ya menghafal Al-Quran, bukan yang circle yang banyak bercanda gitu. Iya betul. Oke. Dari banyaknya cerita tadi ya Uti, kembali lagi banyaknya usaha dan kepahitan gitu yang dirasakan selama di Mesir, pasti kan ini akan ada hibrohnya, dan pasti alhamdulillah ya akhirnya antum bisa di titik sekarang sudah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Al-Azhar. Kalau misalnya waktu bisa kembali terulang nih, apakah Uti akan tetap memilih Al-Azhar dan kira-kira apa alasannya? Oke, jadi pertanyaannya pasti iya. Karena ya secinta itu ya sama Al-Azhar dan Mesir dan seisinya. Jadi luas banget ya, dunia Allah itu luas.
dan di Mesir sendiri pun juga luas gitu. Dan aku selama 5 tahun ini merasa belum cukup untuk mendapatkan apa yang aku inginkan gitu. Masih kurang, masih pengen bermulazamah juga sama Syekh, pengen belajar hal yang lain. Dan mungkin ya kalau flashback ke belakang juga kan aku pengen ke Mesir ini bukan yang yang udah ada tujuan ke Mesir gitu, tapi karena sering dengar Mesir dan akhirnya ya udah memutuskan ke Azhar. Dan beda sama temenku yang memang dia punya keinginan yang kuat untuk ke Mesir. Jadi dia itu benar-benar yang memahami bahasa-bahasa yang dipakai di Mesir itu seperti apa, guru-guru di Azhar itu seperti apa, terus ya pastinya mempelajari tentang Azhar sendiri itu seperti apa, karena dia memang tahu kan keinginannya. Nah, kalau aku boleh mengulang waktu gitu, jadi ya mungkin itu sih, aku bakal menata lebih baik dan mengatur lagi planning ke depan untuk supaya bisa lebih baik lah, dan memaksimalkan waktu yang ada di Mesir. Melihat ke belakang ya, cerita antum yang join Kawakib, yang mana setahu Ana kan Kawakib ini tuh syekhnya tuh beliau bukan orang Indonesia ya, otomatis lebih strict ya masalah keperaturan, kebahasaan gitu. Terus juga selama antum bermulazamah bersama syekh atau join Kawakib ini, ada nggak sih Uti pengaruh ke akademik gitu? Yang mana kan otomatis kita tersita tuh waktunya lebih banyak untuk fokus di daras di Kawakib dibanding kita memperhatikan muqarrar terutama gitu. Mungkin ini pertanyaan yang sering ya ditanyakan oleh teman-teman yang baru, apalagi yang bingung mau masuk rumah binaan, ikut talaki atau fokus ke kuliah aja. Mungkin Uti Afifah bisa membantu menjawab. Oke, jadi kalau untuk yang disampaikan tadi, mungkin nggak selamanya kita itu di rumah binaan yang tanpa tidak atau sama sekali tidak memegang muqarrar gitu. Bahkan justru apa yang Syekh manhaj yang beliau pakai itu justru sangat memudahkan kita untuk mempelajari muqarrar tersebut gitu. Seperti contohnya kita belajar di kuliah syariah itu kan ada fikihnya juga kan. Sedangkan kita di Kawakib juga mempelajari tentang kitab Iqna gitu. Terus juga cara beliau menjelaskan itu juga dengan metode-metode ulama-ulama gitu kan, kayak dengan bahasa Arab pastinya. Dan juga ini ada yang seru juga nih, kalau di Kawakib itu biasanya Syekh menggunakan metode setiap kita selesai belajar, setiap kita selesai syarah nih satu kitab, jadi di situ ada pengulangan yang metodenya itu kocokan. Jadi itu kita yang disuruh presentasi di depan, dan itu dengan metode kocokan itu tadi. Sedangkan kalau kocokan kan kita nggak tahu ya apa kita yang bakal maju di hari itu atau enggak. Jadi otomatis semua murid itu harus menyiapkan dengan baik gitu. Terus ya itu sih, jadi di situ ditekankan juga untuk selain kita hadir ke daras, kita juga bisa memahami dan pastinya menjelaskan ke orang-orang lain gitu. Jadi di situ sih. Oke, berarti kalau di tempat binaan yang antum ikuti atau Kawakib ini, berarti selain kita membangun kebiasaan belajar dan memahami dan atau nggak menangkap apa yang kita dengar, kita juga terbangun juga bi'ah lugawinya ya. Betul. Jadi karena yang terjadi ya di Magister ini kan kita serumah sama teman-teman Indonesia dan bertemu banyak orang-orang Indonesia, ke warung-warung Indonesia, otomatis kita lebih sering ngomong bahasa Indonesia nih dibanding ngomong bahasa Arab. Tapi dengan salah satu mengikuti salah satu rumah binaan kan terbangunnya bi'ah lugawi, jadi tetap berbicara bahasa Arab dan mengembangkan bahasa kita gitu. Apalagi dengan belajar kitab juga kan secara nggak langsung menambah kosakata yang mana itu penting gitu ya buat kita penuntut ilmu. Oke, Tia Afif, ada nggak sih untuk closing statement ya, pesan atau nasihat buat teman-teman di luar sana yang sedang berjuang menempuh S1 baik itu di Al-Azhar atau di Indonesia, atau mungkin yang berjuang atau yang pengen kuliah di Al-Azhar? Ada nggak? Closing statement ya. Mungkin nih sedikit berbagi kepada teman-teman semua. Ini juga pernah aku berikan juga di acara sebelumnya tentang gimana kita selalu melibatkan Allah di setiap perjalanan kita, di setiap amanah kita, di setiap apapun proses yang sedang kita jalani. Karena tujuan kita
langkah kita ini, perjalanan kita ini tujuannya cuma satu kan, mencari ridho Allah gitu. Jadi dengan kita berusaha terus untuk melibatkan Allah di setiap prosesnya, di situ pasti Allah akan membukakan banyak sekali pintu-pintu yang Allah berikan keberkahan di situ, kemudahan dan lain-lain gitu. Jadi ya mungkin kayak gitu sih. Jadi lebih melibatkan lagi Allah di setiap perjalanan. Oke, jadi bisa dibilang kita juga harus banyak berdoa, tapi dengan usaha yang maksimal juga, bukan kita berdoa ketika kita usahanya minimal gitu ya. Iya betul. Jadi banyak berdoa dan juga berusaha yang maksimal. Oke, terima kasih buat Ukhti Afifah Nurul Adilah atas cerita dan ilmunya. Dari obrolan hari ini kita belajar bahwasannya menuntut ilmu itu bukan hanya tentang gelar atau tentang keberhasilan, tapi bagaimana proses kita belajar, bagaimana kita tidak menyerah, dan bagaimana kita terus berjuang untuk sampai di titik terakhir gitu ya. Semoga apa yang dibagikan hari ini bisa menambah keberkahan kita, bisa menjadi cahaya dan penguat untuk usaha-usaha kita ke depannya. Saya Rizky Asyifaiyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.